Selamat datang dan selamat berkumpul bersama. Senang banget ya akhirnya di tengah-tengah COVID ini kita bisa berkumpul walaupun nggak bertemu muka satu sama lain, tapi senang banget dan happy banget kita bisa bertemu di media Zoom ini, media zaman now ya. Oke. Semuanya udah pada saling kenal belum ya? Kalau belum saling kenal kita lambaikan tangan aja ya. Halo. Kita lambaikan tangan to each other. Jangan lupa foto sesi. Oh iya, oke. Tapi bentar, kayaknya masih banyak Nanti yang aja, mau nanti. join. Pas penutupan aja. Sebelum apa? Ya. Oke, siap. Kita bakalan share peraturan dulu ya, by Siswinda. Bagi Siswinda, saya persilahkan. Halo semuanya, selamat malam. Jadi, thank you ya semua. Malam hari ini belum kita share sedikit apa yang kita perlu tahu ya di kelas ini. Nanti waktu lessonnya mulai, kita akan di-mute semuanya supaya suaranya bisa jelas dan tidak putus-putus. Itu memudahkan ya. Dan sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa ya. Oke, let's pray ya. Tuhan, thank you untuk malam hari ini. Sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan, Tuhan yang begitu besar, yang memprotek kita Tuhan, menjaga kita dan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kita Tuhan. Tuhan, dan bersyukur untuk malam hari ini sangat happy melihat hati sister-sister yang mau join untuk bagaimana kita mau belajar menjadi istri yang penolong untuk suami dan bagaimana kita bisa sama-sama bertumbuh dalam pernikahan Tuhan. Thank you, sangat menghargai hati mereka. Engkau saja Tuhan yang memimpin sharing kami pada malam hari ini Tuhan, untuk kita bisa saling share, kita bisa saling kenalan, kita bisa mendapat teman yang baru, untuk kita bisa saling menguatkan satu sama lain Tuhan. Walaupun masa pandemik seperti ini Tuhan, sangat bersyukur Engkau masih mau memperlengkapi kami dengan Zoom, kita bisa bertemu satu sama lain Tuhan, kita bisa saling belajar, saling melepas rindu juga Tuhan. Thank you, Engkau saja yang memimpin firman sebentar Tuhan, untuk kita bisa belajar satu sama lain. Dalam namamu saya berdoa, haleluya, amin. 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 Oke, jadi kita akan mulai women class ini. Kita akan belajar istri yang penolong. Apa itu istri penolong? Dan apa itu istri perongrong? Perongrong. Atau perusak. Aduh, takutku. Jadi kita akan belajar tips-tipsnya dan kita sangat happy kedatangan tamu istimewa kita, yaitu mentor saya yang paling cantik, Cejona. Jadi Cejona adalah mentor saya yang berangkat nun jauh dari Jakarta ke Makassar memberikan hati dan hidupnya untuk membantu kita di Makassar. Dan dari Cejona saya juga belajar bagaimana menjadi istri yang penolong, mami yang bisa merangkul anak-anak, dan semua based on Bible. Jadi saya itu adalah pembimbing saya, mentor saya, dan best friend saya. Oke, kita welcome Cejona. Yeah, thank you. Thank you. Ini kebiasaan nonton drakor ya, jadi tangannya kayak gini, jreng. Ya, oke. Kita kembali ke galeri. Laptop. Sisters, thank you ya udah bisa join. Kita bikin Bible Talk ini untuk kita bisa fellowship dan juga bisa memenuhi kebutuhan kita satu sama lain. Tadi sebelum di depan itu kan si siapa? Ibu Susi bilang, kita nih perempuan perlu 20.000, apa dia bilang 300.000, 20.000 aja gitu. Udah panjang banget, apalagi 7.000. Jadi kita bikin satu wadah supaya kita bisa saling sharing, dan karena kita adalah ibu-ibu semua, kita pasti
punya pergumulan yang sama, kurang lebih sama lah ya. Jadi mama, jadi istri, jadi semua. Jadi asisten rumah tangga, jadi guru les, apalagi. Waduh, ya peran kita hari ini banyak. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya, tadi udah berdoa. Oke. Nah, oke. Yes. Udah kelihatan semua? Kelihatan ya ibu-ibu ya? Oke. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Jona. Ini ulang tahun suamiku bulan April kemarin. Kita sudah di grounded. Saya punya 3 anak. Anak pertama Axel, dia autistik 12 tahun. Yang kedua Ayla, dan yang ketiga adalah Andriel. Andriel juga dia autistik. So I have 2 special kids, ya, which ya mungkin itu maksudnya saya juga orang spesial ya. Makanya saya dapat 2 paket yang komplit. Nah, ini adalah suami saya. Suami saya, ini pas dia ulang tahun kemarin. Ini ulang tahun kita berbeda, tapi saya bersyukur. Nah, kalau kita baca dari tema kita, From Destroyer to Builder, dari yang menghancurkan menjadi yang membangun. Kenapa kita pilih tema ini? Saat ini kita sedang mengalami pandemik ya. Ini adalah satu keadaan luar biasa yang Tuhan bikin seluruh dunia betul-betul shutdown. Pesawat diberhentikan dan kita semua harus di rumah. Bayangin aja, kita pandemik ini ya, ini baru dalam sejarah UN nasional, ujian nasional ditiadakan. Wow. Dan sepertinya kita sedang punya new norm. Bahasanya itu kita sedang punya sesuatu yang normalisasi yang berbeda, kehidupannya akan berbeda. Nanti setelah ini, saya rasa yang namanya semprotan alkohol itu saya pasti akan bawa kemana-mana. Cuci tangan, jadi kita akan punya kebiasaan-kebiasaan yang baru nanti setelah pandemi. Kita akan pakai masker dan kita akan melakukan, mungkin akan sering juga kita bertemu secara online. Mungkin udah banyak ya, itu yang akan terjadi di zaman ini. Kita nggak pernah tahu. Oke, sisters, apa yang kita lakukan kalau kita di rumah aja? Gara-gara corona nggak bisa kemana-mana. Enaknya ngapain ya? Ayo, mungkin ada ibu-ibu yang kerjanya di dapur terus. Perasaan di dapur masak sehari 3 kali. Belum lagi anak-anak yang dikit-dikit ke dapur, buka kulkas. Makan apa ya, Mam ya? Anakku kayak gitu. Tiba-tiba dia lihat YouTube, terus dia tanya, Mami, punya ini nggak? Punya kokoa nggak? Punya ini nggak? Jadi dia yang sibuk bereksperimen. Makan lagi, tapi ya apa-apa, that's life. Yang tadinya kita sibuk, nggak ada waktu sama suami atau anak, hari ini kita duduk dan kita di rumah. Kita bisa kita juga menghadapi parenting challenge, ngurus anak kecil itu nggak gampang. Saya punya 3 anak. Terus ada anakku yang kecil, dia harus terapi online, jadi saya udah harus saya harus settingin, temenin. Terus nanti cecenya lagi harus kerjain ini, pakai online lagi. Terus belum lagi si kokonya juga ada online lagi. Jadi kayak, wow, sibuk banget. Sepertinya 24 jam itu kita nggak habis ya. Nah, ada nggak sih yang kita ngelihat suami, kayaknya males banget. Kayaknya, ya ampun suami gue ngapain sih? Ya ampun dia lagi main game. Lihat-lihatan sama suami. Jangan sampai kita bete ya sama suami kita ya. Tapi oke, jangan sampai kita seperti ibu yang kayak ini. Saya bilangnya ada 4C. Apa yang dilakukan mami atau istri selama pandemik? C pertama, cerewet. Bisa lihat akunnya. Siapa yang kadang-kadang kita bisa lost control ya. Jadi kita perlu ibu-ibu jangan sampai jadi kayak ibu yang seperti ini. Atau ibu yang coro-coroan. Maksa ya, koro-koroan. Kalau orang Makassar bilang koro-koroan.
Atau kita bisa menjadi ibu yang capek, aduh kayaknya kerja terus, atau enggak capek karena nonton drama Korea. Ayo ngaku, siapa yang lagi suka? Pandemik ini malah banyak series yang kita nonton dan sampai begadang sampai subuh. Atau kita menjadi ibu yang efektif, cari peluang. Nah, di grup ini ya banyak banget sister yang sibuk-sibuk. Wah, saya mau ini. Jadi sepertinya 24 jam kurang. Tapi ya kita tahu ya kita ini perlu mengisi waktu kita dengan efektif. Hari ini kita mau share tentang ini cerita tentang Hawa. Kalian tahu nggak siapa itu Hawa? Tahu ya? Hawa itu adalah wanita pertama yang diciptakan Tuhan. Nah, Hawa itu dikasih nama Adam. Dia bilang ayat Kejadian 3 ayat 20. Manusia memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu segala yang. Jadi sama Adam itu waktu mereka sedang kejatuhan dan akhirnya Adam keluar dari Taman Getsemani, akhirnya Adam memberikan visi baru ke Hawa. Hawa, kamu adalah artinya pemberi kehidupan. Jadi arti dari nama Hawa, waktu mereka keluar, Adam langsung kasih Hawa ini visi baru buat Hawa adalah pemberi kehidupan. Kita lihat cerita tentang Hawa. Ini adalah cerita yang kita mungkin udah tahu. Ya, wait, saya mau kecilin dulu ini. Oke. Saya buka di Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Ya. Adapun ular, dialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan ini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Wah, saya bayangin si ular lagi dengan kecerdikannya dan kelicikannya ngeliatin si Hawa. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata ke perempuan itu, apa? Masa sih? Masa Allah bicara kayak gitu? Nah, ini menarik ya. Saya suka banget si ular itu ngomongnya gini, sekali-kali kamu nggak akan mati. Padahal kalau lihat di atasnya dibilang, Allah bilang kamu akan mati. Tetapi Allah mengetahui, saya ulang lagi ya, sorry. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Saya bayangin, wah ini bagus, ini buahnya bagus banget. Lagi pula pohon ini menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Oke, sisters. What things yang kita bisa learn dari ayat ini? Ya, saya coba ini ya. Kalian pernah nggak berada di posisi mengambil keputusan hanya dengan melihat? Wah, bagus.
Nah, kita lihat ya apa yang kita bisa belajar dari cerita apa ada bikin hukuman. Yang pertama adalah disobedience atau obedience. Ini berbicara tentang patuh atau tidak patuh. Saya lihat ya, Hawa ini adalah gambaran yang seorang wanita, ya which is itu saya juga pernah ya ngalamin ya, kayak yang mulai ragu atau doubt atau apa ya, cemas. Aduh, kayaknya emang bener ya, tadi Tuhan bilang mati atau enggak sih? Enggak ah, kayaknya nggak mati deh. Ya, jadi itu mulai bikin ragu. Pernah nggak sih kita waktu suami kita bilang, oke, honey, lakukan A. Iya, 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 iya. Kita bilangnya iya. Dalam hati, enggak ah, kayaknya suami saya nggak bilang gitu deh. Kayaknya boleh lah, dikit lah. Jadi kayak mulai ada delusion apa ya? Mulai kayak, oke, kita bermain di pikiran. Nah, itu yang bikin kita nggak patuh. Saya berpikir ya, pernah nggak sih kita berada dalam posisi nggak patuh sebagai istri, anak, ataupun karyawan, dan kita bisa nggak patuh. Mungkin Jelika perlu di-mute kali ya, ini ya. Oke ya. Hawa ragu. Benarkah Tuhan bilang akan mati? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu nggak akan mati. Nah, pernah gak sister kita mulai memiliki, kita belajar ya, Hawa mulai memiliki pikirannya sendiri. Benar gak mati? Nah, dia ingat lagi tuh di Kejadian 2 ayat 17. Pastilah engkau mati. Tapi si ular bilang, nggak mati beneran. Tapi kita mulai terjebak, kita mulai nggak respect, kita mulai kita punya pikiran sendiri dan mulai melakukan pembenaran. Sister, kita nggak obey dengan Tuhan, atau mungkin kita nggak obey pasangan, atau nggak mirip-mirip ya, maksudnya gini, aku sih obey, dibilang ke kiri, ya saya ke kiri, tapi ya tapi misalnya kayak beli 10, oke, obey sih, suruh beli 10, enggak lah, 9 aja deh, satunya nanti. Kadang-kadang itu sebenarnya bentuk dari kita juga nggak respect, kita nggak obey dengan, sebenarnya kayak kalau kita nggak obey dengan perintah dari pasangan atau dari Tuhan, itu artinya adalah kita ini nggak, I don't need God's guide, aku nggak perlu arahan Tuhan atau arahan suami. Jadi waktu kita nggak obey, sebenarnya kita sedang keluar ini ya, kita punya apa ya, pride. Kita ngerasa bahwa kita ini lebih benar. Nah, saya membayangkan mungkin Hawa sedang punya pikiran, kayaknya saya relate ya, maksudnya saya bilang sama suami saya, Hani, saya baca ini, saya jadi relate. Waktu suami saya bilang, Hani, ini begini ya, apa ya contohnya ya, terakhir kapan ya? Oke, Hani, kalau ada orang tanya, misal apa ya, dulu dia tanyain, saya lupa ya. Jadi ada sesuatu yang dia bilang, Hani, aku udah bilang pembantuku begini, gitu ya. Dia kan suka masak. Dia bilang, kamu masak 1, 2, 3. Ngomong itu ke pembantu. Nah, oke, Hani. And then, waktu aku ke dapur, aku bilang 1, 2, 4. Jadi 3-nya keskip. Apa yang terjadi? Itu sebenarnya itu adalah bagian disobedience. Dan saya bilang, ya susah loh kayak gitu. Saya ngerasa ini yang terbaik. Tapi suami saya bilang, enggak, kamu enggak dengar direct. Sisters, I think kita harus cek hati kita kapan terakhir kita nggak respect. Karena waktu kita nggak respect, itulah awal dari ketidakpercayaan satu sama lain, dan itu bisa bikin kita jatuh ke dosa-dosa yang lain. Kita lihat lagi yang kedua. Impulsif, bertindak sebelum berpikir, atau bijak, berpikir sebelum bertindak. Punya itu boleh nggak? Yes. I think Tuhan kasih kita perempuan perasaan banyak ya. Feeling, apa ya. Tapi
Saya lihat, yang saya belajar adalah Hawa ngikutin feeling daripada suara Tuhan. Tergoda, ya. Kita baca ayat Kejadian 3 ayat 4. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sisters, kadang-kadang kita ini, saya adalah orang yang reaktif ya. Saya relate juga. Kayak kadang saya dari sini saya bisa belajar bahwa saya bisa ngomong hal yang gini, marah dulu baru mikir. Salah. Orang bijak itu adalah kita ini harus tahu kapan kita bicara, kapan kita mengeluarkan pendapat, dan kapan kita ini kayak kita harus bisa mengontrol. Ya, dikatakan ini. Wah, tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ingin menjadi seperti Allah. Wow. Kadang-kadang mungkin istri kita suka ya, saya kadang juga ngerasa bahwa suami saya agak inilah lalot pelan-pelan. Aduh, kayaknya cepet-cepet. Aduh, lama banget sih. Kayak misalnya contoh di mobil ya. Saya nggak tahu ya. Atau saya aja terus kalian, saya ngerasa suami saya kalau saya sama suami saya, kayak kalau saya bawa mobil tuh cereng gitu ya. Tapi kalau suami saya tuh yang kayak pelan banget. Jadi saya kadang-kadang suka ngontrol. Hani, kiri, kanan. Terus saya bilang, kamu kayak GPS ya, kayak GPS hidup. Tapi maksudnya kayak, kita harus, wanita bijak, kita harus berpikir dulu. Apa yang bikin Hawa jatuh? Karena dia bertindak sebelum mikir. Kadang-kadang saya ngerti ya, untuk membela diri, kita bisa membela diri dulu. Enggak, kasih alasan. Nah, sebelum kita mendengar apa yang pasangan kita coba katakan. Ya, kita mulai mengontrol. Pengen ya, jadi kayak nggak sabar. Tapi saya belajar di sini adalah apa yang bikin jatuh dari Hawa. Dia ingin menjadi seperti Allah. Kayak saya mau sama. Ya, mungkin dia nggak ada maksud dia ingin saingan sama Allah. Tapi kayak, gue juga mau tambah punya pengertian. Nah, apalagi yang kita belajar, sisters. Ya, kita belajar lagi adalah ingratitude atau kita gratitude. Kita bicara bersyukur atau kita nggak bersyukur. Ya, apa yang terjadi? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, ya, dan dimakan dan sedap kelihatannya. Pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Wow. Jadi apa yang terjadi? Fokus apa yang kita nih hari ini mau fokus apa yang kita punya atau yang nggak punya? Apa yang bikin hari ini ada iri hati? Ya, kan kita nih kan ini ya suka lihat Instagram lah, ngelihat Facebook lah, media sosial lah, ngelihat berita. Kok ini TikTok sekarang lagi ada TikTok. Mau bikin ayo nggak mau kalah. Jadi kayak kita fokus, ini kok bagus ya. Wah, dia keluar negeri, saya enggak. Jadi kayak kita fokus apa yang saya punya atau yang saya nggak punya. Itulah yang bikin kita nggak bersyukur, mulai menuntut. Nah, Hawa banyak banget pilihan. Iya, orang Tuhan bilang ada semua, istilahnya mungkin berjuta buah, tapi dia cuma pilih yang ini nggak punya. So, sisters, kita harus aware dengan hati. Jangan sampai kita nggak bersyukur. Hawa itu reaktif. Dia mau ini, sekarang, langsung jeruk. Dia nggak mikir. Jadi Hawa mulai pride. Keinginan yang tidak bisa dikendalikan akan membawa bencana besar. Dan benar, Hawa mengambil keputusan, akhirnya bisa dibilang istilahnya dia mengacau kali ya. Akhirnya kita semua jatuh dalam dosa. Tapi maksudnya kita jangan salah insight ya. Jadi kita harus fokus. Gimana caranya kita menahan diri supaya kita nggak greedy? Adalah ini keinginan atau kebutuhan. Ya,
Kadang-kadang kita perlu lihat sister yang suka barang-barang bagus atau semua yang indah-indah saya mau, kita harus cek ini keinginan atau kebutuhannya. Oke, nah itu mungkin juga bisa membantu. Apalagi yang kita bisa belajar dari Hawa. Dia bilang apa? Wife has a great influence for her husband. Sister, kalian sadar gak? Kita nih istri, kita nih punya pengaruh yang besar buat suami. Aku suka ini ya. Saya kalau lagi ngerayu suami saya, Hani, saya pasti ngomongnya manis. Hani, saya ada mau pergi nih sama sisterku, pulangnya malam. Wah, kita bisa dengannya. Wah, saya sudah siapkan kamu makan. Wah, kita bisa ini ya. Saya rasa benar banget bahwa istri bisa berikannya pengaruh. Ya. Tapi pertanyaannya pengaruh yang membangun atau yang tidak membangun? Kejadian 3 ayat 6. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya memakannya. Wow. Kita nih, pengaruh kita ini besar loh, sister. Sadar gak waktu di rumah, kalau mami lagi bete, wih, itu anak-anak juga, saya pernah ya, saya bete. Terus, kenapa sih? Anak 1, anak 2, anak 3, semua bete. Belum lagi suami juga bete. Waduh. Tapi waktu saya mengambil keputusan, no. Aku mau jadi mama yang joyful, yang bersuka cita. Saya bangun pagi, I smile, nggak yang berteriak misalnya, kenapa belum bangun? Nggak, tapi kayak, halo, good morning. Waduh, kayak suasana langsung, hai Andrea. Wah, tiba-tiba pagi yang ceria. Kita harus tahu bahwa pengaruh saya di rumah itu luar biasa. Pengaruh kita di rumah itu awesome, sisters. Kita tahu bahwa dibilang di balik kesuksesan suami ada istri yang support. Nah, tapi kalau di balik ketidaksuksesan suami, it means apa? Ada istri yang korok-korokan. Tapi memang, tapi saya lihat ya ada benar banget itu quote ya. Saya suka karena hari ini kalau suami saya tidak seperti apa yang kita harapkan, I think kita harus berpikir, wah ya, kenapa ya? Apa yang saya bisa kasih pengaruh buat suami? Jangan menjadi kita selalu menuntut. Ya, oke. Setelah kejadian 3 ayat 1 sampai 6, kita lihat lagi apa yang terjadi. Ya. Oke. Kejadian 3 ayat 12, 13 dan 20. Ini kejadian setelah manusia tahu ya. Tuhan tanya, "Weh, halo, di mana Adam, Hawa, di mana?" Nah, kejadian 3 ayat 12. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu dan kepadaku, maka aku makan. Mulai. Salahnya dia. Nah, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu ular yang memperdayakan aku, maka aku makan. Nah ini yang terjadi. Mulai apa? Mereka mulai menyalahkan. Ini semua terjadi gara-gara kamu. Kamu yang pakai uang, bisnis nggak bilang-bilang. Kamu yang begini, kamu yang begini. Nah, kita mulai menyalahkan kamu. Ini cuma ini gara-gara bosku, ini gara-gara begini, kita nyalahin. Semua karena siapa? Kita cari blame shift itu. Kita cari ini tumbal. Siapa yang bisa kita marahin? Nah, ini ya sedih ya kita melihat cerita ini. Tapi sekarang pilihannya kita mau menyalahkan atau kita menjadi orang yang apa? Take responsible, ambil tanggung jawab. Waktu bisnis lagi nggak baik atau mungkin suami melakukan kesalahan, kita menjadi istri yang support gak? Yang it's okay honey, ayo let's fight together, support. Memang nggak gampang ya, misalnya terpuruk lah, atau misalnya kita ngerasa nggak happy karena ini bapak-bapak gimana sih ini nggak jagain anak, nggak spend time, nggak bimbing anaknya. Tapi kita harus jadi orang yang take responsible. Karena apa? Fokus. Mungkin kita bisa berpikir, Tuhan lagi mau saya bertumbuh apa ya?
Why? Kenapa ya? Tuhan, dari peristiwa ini Tuhan lagi mau saya grow apa? Jadi sisters, waktu kita mengalami satu tantangan kayak corona pandemik saat ini, kita tahu bahwa ini bukan sesuatu yang mudah buat kita semua. Ya? Tapi saya percaya bahwa there's something yang Tuhan mau saya dan kita semua grow. Tapi nggak tahu apa. Memang tiap orang respon terhadap masalah itu banyak ya. Ada yang marah, berteriak, pasrah. Jadi kita harus berpikir, God, Tuhan punya rancangan apa? Rencana apa di dalam pandemik ini? Harus di rumah terus. Saya lihat banyak sih yang kalau kita lihat dari sisi baik, kita punya waktu sama anak-anak. Kita bisa banyak, istilahnya gini, banyak tidur, banyak sama anak, banyak main, terus ada ide, masaklah, mulai cari-cari menu apa yang baru. Kalau saya sekarang, saya jadi lebih senang ketemu keluarga yang jauh-jauh pun jadi lebih dekat. Kenapa? Karena ada waktu. Jadi kita bisa lihat, sister, ayo kita menjadi orang yang bertanggung jawab, bukan menyalahkan. Oke. Tahu nggak arti dari kata perempuan? Arti dari kata perempuan itu adalah Ezer Kenegdo. Artinya apa? Life Savior. Kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Jadi apa? Tuhan sendiri yang berinisiatif. Kalian tahu nggak bahwa waktu Tuhan ciptakan kita, peran kita sebagai istri, Tuhan buat kita tuh spesial. Inisiatif Tuhan. Tuhan sendiri yang kasih kita gelar apa? Gelar penolong. Perempuan itu artinya Ezer, mitra penolong. Tahu nggak bahwa Tuhan kasih kita peran yang begitu indah di Kejadian waktu Dia mulai menciptakan kita. Tapi sister, kita sekarang menjadi penolong atau kita menjadi penolong? Itu yang kita perlu pikirkan. Saya berpikir, wow, arti perempuan adalah penolong, mitra penolong. Wow, itu buat saya jadi punya arti ya. Kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 20 sampai 23, ini saat dimana Tuhan pertama kali buat lembaga pernikahan. Jadi waktu Kejadian 2 Tuhan langsung bilang, oke, suami istri bersatu. Ya, ini ayatnya. Saya skip ya, biar agak cepat. Nah, hari ini sister, apakah kita menjadi seorang penolong yang destroyer atau builder yang membangun? Dari mana kita bisa seperti itu? Dari mana kita bisa start? Ya, aku suka banget ayat ini. Ini ayat hafalan. Kayaknya nggak bosan saya share tentang ini. Dikatakan, perempuan yang bijak itu mendirikan rumahnya. Tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Lebih gampang mendirikan rumah atau renovasi rumah, meruntuhkan. Lebih gampang meruntuhkan. Yang namanya rumah, bangun rumah itu Celani bangun rumah, istilahnya gila sampai keriting gitu. Tapi giliran waktu dia mau hancurin, zreng, seminggu selesai. Tapi maksudnya kayak kita punya peran yang begitu besar, kita menjadi pembangun atau kita menjadi peruntuh. Itu semua ada di dalam peran kita, sisters. Oke. Start dari mana? Amsal 31-30 dibilang, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Oke ya, bukan berarti di sini kita nggak boleh dandan dong. Enggak lah. Ini maksudnya apa? Istri yang takut akan Tuhan. Jadi dimulai dari takut akan Tuhan. Efesus 4 ayat 2. Start menjadi istri apa? Selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Saya kemarin ada ikut kelas ya, saya tuh baru sadar arti dari kata sabar. Kebalikan dari kata sabar itu adalah indifferent. Indifferent itu artinya cuek. Saya pikir saya ini orang sabar. Saya pikir enggak kok, saya sudah sabar. Ternyata waktu saya nggak happy, saya cuekin aja biarin. Tapi mukanya senyum. Iya honey, iya, tetap marah. Tapi sebenarnya saya nggak sabar. Sebenarnya itu nggak benar gitu lah ya. Saya nggak boleh, saya harus tetap terus rendah hati.
Karena keselamatan kita masing-masing. One day kalau kita mati, Tuhan tanya, dia nggak nanya dia nanya saya. So how, Jonah bagaimana? Itu yang dia tanya. Ya. Kita lihat lagi. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang membangun, yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang dengar beroleh kasih karunia. Sister, kadang-kadang sebagai mama kita bisa lost control, tapi anak kita atau suami kita itu punya kasihan. Mereka akan punya pengaruh yang buruk. Waktu saya bilang sama anak saya kayak saya mulai humble, rendah hati, anak saya justru lebih baik. Tapi kalau saya marah, waduh, dia juga jadi gini, galakan dia daripada saya. Okay. Jadi kita perlu untuk kata-kata yang membangun. Ini ayat hafalan. Aduh, nggak tahu deh. Ini adalah ayat yang menguatkan saya pribadi. It's very hard. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata, lambat mendengar. Bijak itu apa? Kita perlu tahu kapan kita bicara, kapan kita mendengar. Bijak itu kita perlu calm, tenang. Dan kita bisa bukan reaktif. Ya. Gimana cara praktikal? Saya mau share. Kita udah mau selesai. Bagaimana cara praktikal kita bisa menjadi istri yang membangun? Yang pertama, ini udah akhir. Yang pertama apa? Kita start mulai menghargai. Kalian kapan terakhir kalian bilang sama pasangan kamu, I love you honey. Kayak kalau nggak kamu bilang ke anakmu, I love you baby, maksudnya Cece atau siapa, anak-anakmu, Kosbul, Axel, Andriel, kita perlu ungkapkan itu. Jadi mereka tahu bahwa mami sayang. Atau enggak kita say appreciate by thank you ya, Ayla udah ambilkan mami. Thank you ya, Axel udah bantu mami beresin. Kita perlu appreciate suami. Kita juga kapan terakhir kita bilang thank you ke suami? Ya, misalnya dia belikan kita air galon, kan kita gampang. Hani, tolong beliin air galon. Dia udah jadi kayak ini tukang galon. Suruh angkat. Suruh apa juga yang waduh lampu mati. Kita bisa nyuruhnya. Tapi kapan kita appreciate dia sebagai pasangan? Bagaimana dengan memeluk, mencium, kado, manja-manja? Kapan terakhir kita memberikan kehangatan kepada pasangan? Karena sister sebenarnya bukan cuma suami yang butuh itu. Waduh, ya. Initiate sex. Tahu nggak bahwa Tuhan ciptain seks itu bukan porno. Kan kasih seks itu sebenarnya adalah hadiah dari kayak kita menikah. Dan untuk kita bisa dalam satu sama lain, makanya Tuhan kasih kita seks. Makanya dibilang apa? Making love. Ya, kita bisa sama-sama menikmati. Nah, kalau saya konseling sering kita ketemu kayak rata-rata, suami mah deket-deket ada maunya, males, basi, langsung kayak sister itu ibu-ibu biasanya, aduh capek, aduh ini orangnya enggak banget ya. Tapi yang itu bukan cuman, itu juga terjadi sama saya. Saya belajar untuk ini adalah kebutuhan suami yang bisa bikin suami kita itu refill energi, dia nggak jatuh dosa melihat ini yang nggak gampang jatuh pikiran cabul atau pikiran zina, tapi itu sebenarnya ya benar. Sometimes kayak kalau initiate, saya mencoba untuk I have to start it. Jadi saya kadang-kadang ya ada bercanda lah. Gimana cara berhentiin suami supaya dia nggak minta mulu? Ada yang bercanda gitu ya sister ya. Terus saya bilang, ya udah sebelum dia minta, lu aja duluan yang minta. Maksudnya kayak kita mencoba untuk saling menikmati satu sama lain. Because itu dari Tuhan. Amin. Malah kadang-kadang saya pernah dengar ada satu pendeta share. Dia umurnya udah 55 tahun, 60 ya. Dia bilang bahwa
Dia tahu bahwa suaminya buat dia sangat berguna untuk dia bisa serve. Tapi dia bilang, oh saya buat janji dengan suamiku. Jadi setiap hari apa, disitulah saya buat spesial. Saya nggak mau capek. Jadi benar-benar dia berikan yang terbaik. Jadi kayak kadang-kadang itu adalah hadiah. Ya, kadang-kadang saya bilang ya dulu aja waktu pacaran aja sembunyi-sembunyi, pegang-pegang. Masa kita sudah menikah, kita nggak memberikan atau nggak bisa menikmati satu sama lain. Saya rasa itu juga bagian kita membangun sebagai seorang istri. Ya, support. Bagaimana cara kita support suami? Pernah nggak kamu berdoa pergumulannya suami? Nah, kadang-kadang saya baru dapat, ini baru ada sister yang share, tapi saya menusuk saya. Dia bilang gini, saya hampir setiap hari I pray buat suami, pergumulan dia, apalagi. Jadi dia doa sendiri dan dia pray, Tuhan, saya pray untuk suami, pelayanannya, pekerjaannya, waktu dia lagi nggak happy sama orang itu, dia punya hati. Jadi kayak, wow, saya ngerasa, iya, saya jarang doain suami saya gitu. Pas dia lagi bergumul aja saya doain, diam-diam. Tapi kapan kita kasih support? Gimana cara kita kasih support kepada suami? Ya, kita perlu, kita coba pikirkan. Jadi kita nggak hanya, kita perlu menjadi great supporter, penolong, mitra yang luar biasa. Kita melayani. Ya mungkin mostly sister yang saya kenal adalah orang-orang yang suka melayani. Yang buat mereka mah melayani mah gampang. Nah, tapi apakah kita melayani dengan sukacita atau yang gak respect? Apalagi mendengar. Kita perlu ya, kita perlu berdoa, merasakan satu sama lain. Mungkin kita bisa tanya, Hani, kamu ada gak bergumulan? Kapan terakhir kita tahu dia lagi bergumul dalam hal apa? Atau jangan-jangan kita stres kalau dengar suami stres. Kenapa? Dia nggak mau dengar ya. Ada satu orang yang dia nggak bisa terima kalau suaminya mengeluh. Kayak buat dia stres, aduh. Tapi sometimes kita juga harus lebih sensitif menjadi seorang istri yang membangun. By listen. Sisters, saya berharap kita semua bisa belajar bersama. Saya buat lesson ini juga saya tertusuk. Saya juga tahu bahwa ya sudah selesai. Saya merasa bahwa sebagai istri, apakah saya seorang builder atau saya seorang destroyer? Sometimes kayak disobedience. Saya tahu bahwa akarnya adalah waktu saya nggak respect dengan suami. It's ruin everything. Itu menghancurkan semua. Saya berharap ini bisa membantu kita dan belajar dari seorang Hawa. Amin. Itu aja. Oke. Amin. Thank you. Saya kasih ke next. Vivi. Oke. Thank you ya, Cejo udah share mengenai Hawa. Saya pribadi juga sangat tertusuk, sangat jadi kayak nanya ke diri sendiri ya, kayak iya ya, saya udah melakukan semua itu belum ya, dan semua yang tadi Cici bilang terakhir itu, how to be a builder, saya jadi hitung, oh iya, yang mana udah, yang mana belum ya. Oke, next kita bakalan ada sharing dan pengumuman by C. Justin. Waktu dan tempat saya persilahkan buat C. Justin. Iya, kece banget. Silakan Mama. Oke. Malam semuanya, sister. Iya. Thank you ya, Bu Jona sudah ini bantu kita untuk lesson malam ini. Ya, saya rasa kayaknya sister, mom semua pada lagi meng-cross check satu-satu yang tadi Sister Jona sampaikan lessonnya buat kita. Jadi bagi saya itu sangat ini ya, sangat penting dan memang itu kesehariannya itu kita lakukan seperti itu. Thank you banyak untuk lessonnya yang luar biasa untuk malam ini.
Malam ini thank you saya bisa dikasih kesempatan untuk bisa share sedikit ya. Singkat aja. Tadi lessonnya sudah lumayan panjang ya. Setiap hari saya punya dua pilihan. Apakah saya mau jadi penolong atau saya mau jadi perongrong untuk suami saya. Tidak kebetulan suami saya karakternya memang strong. Jadi karakter suami saya strong. Tapi sebenarnya karakter dasar saya juga ada strongnya. Tapi semenjak married, saya setiap hari itu saya harus memilih. Saya mau jadi penolong atau kebalikan daripada itu. Jadi waktu awal-awal saya diajak untuk belajar lebih dalam tentang Bible, kurang lebih 8 tahun lalu, ayat hafalan yang betul-betul membantu saya, tadi mungkin Sister Jonah sudah sampaikan, untuk setiap saat itu saya berusaha untuk saya lambat berkata-kata, tetapi saya cepat mendengar. Karena biasa kalau saya cepat bicara, saya belum dengar maksudnya apa. Kadang itu apa yang suami saya maksud, itu kadang saya nggak bisa cerna dengan baik, karena terburu-buru kayak mau sok pintar, nggak mau dibilang apa, lemot, padahal memang lemot sih sebenarnya. Jadi langsung mau jawab, tapi biasanya salah. Dan biasanya kalau sudah kayak begitu, bisa kena split balik. Kalau sudah kena split balik, sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi belajar sih dari waktu ke waktu, saya belajar, oh iya ya, kalau saya mendengar, saya cerna baik-baik apa yang dia maksud, kan karakternya strong nih. Dengan cara itu sebenarnya saya juga membantu diri saya, tetapi saya juga bantu suami saya, karena dia itu kan sifatnya reaktif. Jadi kalau saya lambat berbicara, mendengar dulu, mencerna apa maksudnya, kemudian saya kasih tahu, saya respon dengan pelan, baik-baik, jadinya kok dia bisa terima, kemudian aman, kemudian nada suaranya saya juga tidak yang agak sampai 2 oktav gitu ya. Jadi lebih smooth menyampaikannya. Mungkin beritanya sebenarnya yang saya mau sampaikan itu agak kalau dibilang itu sebenarnya kayak hal yang luar biasa, bisa mengejutkan. Tetapi saya menyampaikan, berusaha menyampaikan dengan smooth, melihat juga melihat suasana hatinya, menyampaikan dengan baik. Jadi berusaha untuk tidak membuat dia menjadi reaktif, dan kalau dia sudah reaktif pasti dia jatuh dosa, saya juga jatuh dosa, sama-sama jatuh dosa. Ya, Sister. Jadi tadi juga Sister Jonah ada sampaikan mengenai yang poin terakhir ya, yang kita belajar setiap hari saya mau jadi penolong atau saya menjadi perusak untuk suami saya. Itu benar banget. Misal dalam pekerjaan, kebetulan kami sama-sama dalam pekerjaan sama. Jadi dia dalam pekerjaan, dia adalah atasanku, saya adalah bawahannya dalam pekerjaan. Kadang itu bisa sedikit-sedikit terbawa sampai di kamar. Ya. Jadi harus pintar-pintar memanage hati, perkataan dengan perbuatan. Jadi karena berada dalam satu kerjaan, jadi otomatis biasanya saya bisa tahu, oh lagi stres, lagi ada yang
bikin masalah, ada yang masalah besar. Jadi kalau sudah masuk kamar, biasanya saya sudah ndak mau omong lagi, tanya-tanya, bilang, si itu bagaimana? Itu bagaimana? Maksudnya kayak apa? Bertanya-bertanya yang sebenarnya cuman mau lepas-lepas apa ya? Kayak cuman mau bincang-bincang tentang pekerjaan tadi, tapi saya berusaha untuk skip aja dulu itu pekerjaan. Di kamar biasanya saya enggak banyak ngomong. Saya biasa berusaha menolong dia dengan cara, karena dia orangnya itu kan suka dipijit. Dia orangnya suka dipijit. Jadi kalau sampai di kamar biasanya saya suka bercanda-bercanda. Ayo ada penawaran pijit, ada penawaran pijit. Jadi saya suka bilang begitu, ada penawaran pijit hari ini pasti enak gitu. Nah, dia itu kan kalau dengar pijit, biar dia lagi autis apa gitu, maksudnya lagi senang bikin apa gitu yang memang kesukaannya dia. Tapi kalau dia dengar pijit itu langsung toeng, langsung tirit, langsung cepat sekali, langsung dia balik belakang, langsung tengkurap. Dia langsung tengkurap, sudah memang sesuai janji, sesuai iklan, jadi dipijit lah yang paling enak, dipijit seenak mungkin. Jadi kalau orang dipijit itu kan pasti rileks ya, pasti rileks. Jadi biasanya dia juga sudah tahu kalau kalau apa namanya kalau dia juga sudah tahu kalau saya sudah pijit sampai kayaknya betul sekali, memang karena kan keras juga badannya, jadi pijitnya juga segenap hati. Jadi waktu selesai pijit, biasanya dapat jatah preman. Jadi biasanya dia juga balik servis balik tanpa diminta. Nggak tahu ya, mungkin karena pijitnya tadi juga agak-agak melenceng sedikit ya, ada melencengnya juga atau bagaimana. Biasa saya sengaja biar lebih seru aja. Jadi selesai pijit dia juga rileks. Maksudnya saya juga kan tadi juga capek, tapi ya dapat respon positif dari dia. Ya happy lah ya, maksudnya kan kita saya rasa ini bukan hal tabu. Maksudnya kita kan suami istri. Jadi kayak Jonah tadi bilang, maksudnya kenapa kita tidak jadikan itu jadi indah. Jadi bukan hal tabu. Saya mau menyenangkan dia, dia juga pada saat dia senang juga, dia juga pengen menyenangkan saya. Jadi sangat happy ya seperti itu. Otomatis dengan tidak dipungkiri ya, suami istri itu mungkin kalau orang dulu-dulu bilang, ada kan orang dulu-dulu juga bilang, servis di kamar juga atau di tempat tidur itu sebenarnya memegang peranan penting juga dalam kehidupan berumah tangga kita. Jadi saya rasa itu juga tidak salah. Jadi pada saat masing-masing bisa memberikan servis yang baik, yang timbal baliknya juga happy, saya rasa dia juga secara energinya juga dia akan terisi. Ya, tetap masih belajar sampai hari ini, masih up and down juga, kadang juga tetap strongnya ada, tapi berusaha setiap saat. Saya sempat ada ngomong ke dia, saya bilang, aduh saya sebenarnya sakit hati, sebenarnya marah, tapi saya selalu mau berusaha lihat Yesus saja. Jadi bukan karena papinya ya, bukan karena papi saya begini, tapi saya mau lihat sama Yesus. Saya bilang begitu, saya mau lihat sama Yesus karena Yesus sudah duluan mau sayang sama saya. Makanya papi banyak melakukan yang mungkin hal-hal yang sebenarnya mungkin berasa sakit ya. Tapi saya bilang saya selalu
berusaha mau menerima dan memang mengampuni. Namanya kan saya juga tetap pasti ada salah sama dia, dan selalu mau belajar untuk mau lihat bahwa Tuhan Yesus sudah duluan mau mengampuni saya, mau sayang sama saya, bahkan dosa-dosaku Tuhan tidak mempersoalkan itu sebelumnya. Jadi itu sih sharing dari saya, Sister. Masih belajar sampai hari ini, masih naik turun. Semoga bisa menjadi berkat untuk Sister semuanya. Terima kasih. Ya, mungkin sebentar kan kita akan break out ya. Jadi sebelumnya kita doa dulu ya, Vi. Kita mau doa dulu, kemudian ada ya. Nanti ke Vivi, ya, Cecak Mice. Jadi doa dulu ya, Jo. Iya, doa. Oke. Sister semua, mari kita berdoa. Ya, Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan untuk malam hari yang begitu indah Tuhan yang Kau berikan untuk kami semua Tuhan, di mana lewat wadah Zoom ini Tuhan, kami boleh bisa bertemu satu dengan yang lain Tuhan, kami boleh bisa diberkati Tuhan dengan lesson pada malam hari ini Tuhan yang begitu penting Tuhan, dan itu kami mau belajar, kami mau ambil serius Tuhan lesson yang kami dapatkan pada malam hari ini. Thank you Tuhan untuk semua sister-sister Tuhan yang mereka yang mana Engkau sudah memberikan kesehatan semuanya Tuhan, bisa semuanya bisa sama-sama kumpul di malam hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah lesson ini Tuhan bisa masuk ke hati kami yang paling dalam Tuhan, dan kami bukan sekedar mendengar saja Tuhan, tetapi apa yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan bisa menjadi satu keyakinan bagi kami Tuhan semua yang berada pada malam hari ini Tuhan. Kami bisa mau belajar dan tidak bosan-bosan Tuhan untuk terus mau mempraktikkan dalam kehidupan rumah tangga kami semuanya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, thank you dari awal sampai pertengahan ini Tuhan kami boleh kami boleh berada dalam acara ini Tuhan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya Tuhan, selanjutnya kami masih mau untuk melanjutkan ke breakout Tuhan, pembagian dalam grup Tuhan. Tuhan biar sekiranya Engkau yang beracara, Engkau yang pimpin Tuhan. Apapun yang kami belajar lagi Tuhan, Tuhan Kau buka hati, pikiran kami lebar-lebar semua Tuhan, supaya kami bisa belajar lagi Tuhan. Tidak ada bosan-bosannya Tuhan, walaupun kondisi corona saat ini Tuhan, biarlah kami semua bisa menjadi istri dan mami yang betul-betul Tuhan kami bisa menjadi penolong dalam keluarga, terutama buat suami Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Haleluya, amin. Oke, Mas. Halo. Mungkin masih lanjut pengumuman ya, Halo, halo. Suaraku ke Ibu Vivi. Ya. Pengumuman. Iya, jadi ada sister, kita ada pengumuman, ada ya kurang lebih 2 poin, sister. Misalkan jika ada... Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran? Kedengeran ya? Ya, udah. Sebelum pengumuman, biar semuanya, kira-kira ini setelah mendengarkan lesson dari Cejona tadi, kira-kira kita sebagai istri dalam hati udah bisa kepikiran nggak? Oke, saya ini destroyer atau saya ini builder ya? Nah, untuk lebih tahu lagi, kita sudah siapkan kuisnya. Saya juga penasaran apakah saya seorang builder atau seorang destroyer. Jadi kita bakalan, kalau bisa mungkin siapin pensil sama notes, atau bisa lewat handphone aja, masuk ke notes-nya, dan kita bakalan coba hitung kita ini tipe istri apa sih. Nah, kita bakalan share screen.
Oke, persiapkan notes-nya ya. Jadi kita share screen untuk melihat. Oke. Tipe istri terserah. Semuanya udah ready? Tes semuanya. Oke. Oke, kita mulai ya. Mungkin satu pertanyaan sekitar 30 detik ya. Jadi kita catat. Contoh pertanyaan pertama, berapa lama kamu menyimpan amarah ketika konflik dengan suami? Jadi nanti tulis aja nomor 1, A, B, atau C. Semuanya bisa lihat kan ya di screen ya? Bisa lihat. Bisa. Bisa. Thank you. Ya, ke pertanyaan kedua. Kok kedengeran suara brothers? Suami-suami ada yang ini ya? Apa ya yang belum mute ya? Dewi nggak mungkin ya? Ini, C. Jadi nggak konsen? Suaranya Kojimi tuh. Oke. Lanjut. Oke, Vi. Ya, oke. Nomor 2. Kamu kenapa? Oke. Vi, signal kamu kayaknya lagi nggak bagus ya? Signal. Udah ya? Udah balik ya? Udah bagus ya? Ini udah bagus. Kamu putus-putus. Oke. Nggak apa-apa, lanjut aja. Nomor 3. Ya, halo. Vi, halo. Sorry, ada teknik nih. Siapa? Ing? Aku nggak bisa handle, Ing. Halo. Maaf ya. Oke. Oke ya. Nomor 5. Selama masa pandemi ini, seberapa sering kamu coro-coroan? Nah,
Yang A, di bawah 2 kali sehari, di atas yang B, di atas 2 kali sehari, atau setiap saat. Nomor 5. Oke, next. Nomor 4 belum. Nomor 4 belum, Ing. Oke. Oke. Ulang. Seberapa sering kamu dan suami berbicara mengenai relationship kalian? Oh, ada request, bisa nggak diulang dari nomor 1 tapi dengan cepat aja nih. Soalnya kayaknya tadi tuh ada jeda. Ya. Oke. Berapa lama menyimpan amarah? Next. Nomor 2. Oh iya. Nomor 2. Oke. Apakah kamu tetap bisa respect kepada suami ketika tidak sependapat mengenai suatu masalah? A, tetap respect. 2, susah banget. Tapi aku berusaha. C, aku nggak respect. Nomor 3. iPhone. Next 3. Ya. Suamimu pulang kerja dengan beban stres yang besar. Apakah reaksimu? Memintanya beristirahat, menawarkan bercerita untuk dia bisa share burden. B, memintanya untuk beristirahat dan memaksa harus cerita. C, memintanya untuk beristirahat dan memintanya untuk mendengarkan keseharian kamu. Nah, yang mana yuk? Lanjut. Nomor 4, Ing. Nomor 4. Seberapa sering kamu dan suami berbicara mengenai relationship kalian? A, kami selalu membicarakannya karena pingin relationship-nya baik. B, kami jarang bicarain karena bagi kami itu nggak penting. C, setiap membicarakan mengenai relationship, kami selalu bertengkar. Ayo, nomor 5. Nomor 5. Selama masa pandemik ini, seberapa sering kamu koro-koroan? Maksudnya marah-marah. A, cuman di bawah 2 kali. B, di atas 2 kali dalam sehari. C, setiap hari. Setiap saat. Setiap saat. Nggak bisa baca. Oh, ini jawabannya sulit-sulit nih, kayaknya beda-beda tipis. Oke, nomor 6 ya. Bagaimana cara kamu mengungkapkan hal yang kamu tidak suka ke suami? Oh, sorry, ada yang nanya. Soalnya ini dari Jakarta. Kanaca, what is korowang? Korowang itu dalam bahasa Makassar artinya koro-koro atau marah-marah. Jutek. Ya, jutek. Suara brother ya? Maaf, yang bantu untuk host. Ya, itu oke lah, bercanda. Next. Bagaimana? Oke, nomor 6. Bagaimana cara kamu mengungkapkan hal yang kamu tidak suka kepada suami? Oke. Dengan tenang dan berhati-hati agar suami tidak tersinggung. Dengan kesal dan emosi. Udahlah, nggak ada gunanya diomongin. Jadinya ya udah simpan aja di hati. Kodong. Kodong itu kasiannya dalam bahasa Makassar. Oke, nomor 7. Apa yang menjadi fokus kamu sebagai seorang istri di masa pandemi ini? A, fokus kepada masalah, tapi tetap bisa juga fokus kepada keluarga. B, fokus kepada masalah saat ini, tapi berusaha juga untuk melihat peluang. C, fokus kepada masalah, ketakutan, dan kekhawatiran di masa sulit ini. Waduh, ada yang jawabannya A tuh, dilingkarin. Oke, next, nomor 8. Apa yang kamu lakukan ketika suamimu berbuat kesalahan yang berulang kali? Menerima kekurangannya, menyalahkan kekurangannya, udahlah, udah putus asa dan kekurangannya.
Oke, next nomor 9. Bagaimana sikap kamu sebagai seorang istri ketika sedang konflik dengan suami? Tetap bijaksana dalam berkata-kata, emosional dan tidak dapat menahan kata-kata, atau C, diam, menghindar dan tidak mau berbicara apapun? Oke, next 10. Seberapa sering kamu menghargai hal-hal yang dilakukan suamimu? A. Saya sering mengatakan terima kasih dan memberitahu saya menghargainya. B. Saya sudah seharusnya dia melakukan semua tugas dan kewajibannya. C. Saya lebih perlu dihargai daripada suami. Oke, next, nomor 11. Habis, Bu. Habis. Oke deh. Oke, ada ininya kan, C? Ada skornya? Skor. Tunggu ya. Mungkin supaya valid ya, karena ini kan misalnya hari ini kita berantem, mungkin ini adalah perasaan kita seminggu terakhir. Sorry, masih ada lagi 11 dan 12. Sampai 15, C kayaknya deh. 15. Ini adalah, jawabnya adalah perasaan kalian saat ini ya, 2 minggu terakhir lah. Siapa tahu selama seminggu ini nggak pernah konflik sama suami. Ayo. Oke, nomor 11. Apakah kalian berkomunikasi dengan jelas sebagai suami dan istri? Yes, kita selalu berdiskusi mengenai apa saja dan kapan saja. B, kita tidak pernah ada waktu untuk berkomunikasi. C, no, kita susah banget nyambung. Dia tidak pernah mengerti maksud saya. Oke, next 12. Apakah kamu mendukung suami atas keputusan dan tindakannya? A. Saya selalu mendukung suami apapun yang dia lakukan. B. Saya kadang tidak setuju dengan keputusan dan tindakannya. C. Saya selalu meminta dia melakukan keputusan yang saya ambil. Kadang kan istri sebagai leher ya, jadi kayak kita yang arahin nih, suami lakuin ini, lakuin itu, gitu. Oke, lanjut. Nomor 13. Siapa yang sebagai leher? Nomor 13. Apakah kamu mudah memaafkan suamimu? A. Saya mudah memaafkan dan melupakan kesalahannya karena saya sadar saya pun punya banyak kesalahan dan melakukan kesalahan. B. Saya sulit untuk memaafkan dan butuh waktu banyak untuk memaafkan. C. Saya sering menyimpan atau mengingat kesalahannya dalam hati dan mengungkit-ungkitnya di kemudian hari. Nomor 14, next. Oke. Ketika terjadi masalah, apakah kamu dan suami berusaha untuk menyelesaikannya? A. Kami berusaha menyelesaikan secepatnya. B. Butuh waktu berhari-hari untuk menyelesaikannya. C. Kami diam aja dan berpura-pura seakan-akan tidak ada masalah. Dan yang terakhir, siapa yang cenderung minta maaf duluan? Siapa di antara kamu? Siapa yang cenderung minta maaf duluan? A. Siapapun di antara kami yang salah. Atau B. Biasanya kami baikan sendiri dan melupakan masalahnya. C. Sang suami kebanyakan mengalah. Dan kalau semuanya udah selesai, kita bisa hitung skorsnya ya. Nah, jadi kalau jawaban A itu angkanya 3, jawaban B poinnya 2, jawaban C poinnya 1. Jadi sekarang kita tulis jumlah poinnya di samping jawaban kita tadi ya.
Oke, nah sekarang ayo kita hitung ya. Nah, jika jumlah skor kalian 38, oke, boleh diulang cara hitung skornya. Jadi, kalian set tadi jawabannya kan 1 sampai 15, jawabannya A, B, atau C. Nah, nanti setiap angka A ditulis angka 3 di sampingnya. Kalau misalnya jawabannya B, ditulis angka 2 di sampingnya. Dan kalau jawabannya C, ditulis angka 1 di sampingnya. Kemudian kita jumlahkan. Jumlahnya itu adalah jumlah skornya. Oke. Nah, sekarang ada berapa tipe penolong nih? 3 ya kayaknya ya. Boleh dinaikin dikit, C? Oke. Jika jumlah skor kalian 38 sampai 45, maka kamu adalah tipe istri penolong. Kalian adalah istri yang idaman. Kalian dipastikan jarang banget salah paham, udah kompak nih pokoknya. Perhatikan apa yang kalian sudah lakukan. Kalau suatu saat bertengkar, ya pastikan untuk mengambil hikmah dari pertengkaran itu untuk hubungan yang lebih bagus lagi. Jika jumlah skor kamu 24-38, tipenya moody dan controlling. Tipe istri yang moody dan controlling. Kalian biasanya mengambil keputusan atau melakukan segala tindakan tergantung dari situasi dan keadaan yang sedang terjadi. Kadang bagus, kadang kurang bagus, tergantung mood saat itu, sehingga mood sangat mempengaruhi pernikahan kalian. Jika jumlah skor kamu 15-24, artinya tipe destroyer. Wah, mesti berhati-hati kalau ada tipe ini. Kemungkinan kalian cenderung egois dan lebih memikirkan diri sendiri. Pernikahan pun bisa menjadi dingin, tidak bertumbuh, atau malah berbahaya. Yuk, introspeksi diri untuk menjadi istri yang lebih baik lagi. Oke, nah setelah ini kita bakalan breakout room. Breakout room ini adalah kita kan jumlahnya sekarang ada sekitar 50-an. Kita bakalan breakout supaya berkumpul di satu ruangan yang lebih kecil lagi. Jadi kita seperti sedang menggunakan pintu kemana sajanya Doraemon ya. Jadi dalam sekejap beberapa detik kita bakalan berpindah ke ruangan berikutnya. Oke, ready untuk breakout room. Oke, semuanya kita udah ter-breakout nih kayaknya nih. Bisa semuanya dikasih unmute aja, nggak apa-apa. Unmute aja. Nah, Dato kenapa gambar kecil nggak ada?
Iya, menyimpang nih. Mana? Ada sih.
Ya, begitu. Kamu ngapa tuh ada doa? Mangkok mau, kamu kosen dong. Mami mau kasih keluar.
menolong suami kita tidak jatuh dosa, yang belajar tadi tentang hubungan suami istri, bagaimana kita perlu juga pikirkan kebutuhan suami di sana, menolong suami kita untuk dia bisa diproses feelingnya, didengarkan bebannya, bukan kita terus yang mau didengarkan, tapi kita juga mau kasih waktu, kasih hati kita untuk dengarkan burden dia, permasalahan dia di kantor. Kadang kan kayak kita lebih cenderung ke egois,